Ini adalah alasan kenapa Jinho mendatangi ketua Jong yang sedang terkapar sakit. Kita akan dijelaskan bahwa grup keuangan JK adalah salah satu perusahaan terbaik di Korea yang menunjukkan kekuatan di bidang IT dan elektronik. Kelompok yang keluar tanpa kehilangan modal ini, raksasa yang menembus sejarah modern menjadi perusahaan terbaik di Korea. Ketua grup keuangannya adalah Hwang Jong. Tidak ada orang yang lebih hebat selain Hwang Jong. Tidak perlu dikatakan lagi, pekerjaan Hwang Jong adalah yang terbaik di industri ini. Semua orang cemburu padanya dan terhadap hidupnya. Akan tetapi setelah dia menjadi tua, kini dia sakit-sakitan. Grup keuangan yang tadinya baik mulai hancur. Itu karena ketiga anak Hwang Jong yang bertekad atas manajemen masing-masing. Itulah yang akan terjadi di masa depan yang diketahui oleh Jinho. Kini Jinho pun setelah mendatanginya untuk mendatangi itu, dia berusaha mencarinya di internet dan mencoba untuk menyembuhkan ketua Hwang Jong untuk mendapatkan imbalan uang. Setahun setelah itu, Hwang Jong berbaring di rumah sakit. Ini adalah keadaan yang sekarang. Bagaimana kabarmu ketua? Seorang manajer datang mengunjungi ketua Jong. Bagaimana keadaan Anda ketua? Namun di sana ketua hanya tertidur saja. Di sana suster berkata, dia baik-baik saja tuan. Syukurlah kalau begitu. Tolong tinggalkan kami sebentar, aku akan bicara dengannya, ucap manajer tersebut. Dia berkata, sejak Anda pensiun minggu lalu, seminggu sekali aku mengunjungi Anda. Melihat perusahaan Anda, sudah saja senang, aku bisa tenang jika Anda kembali. Namun, kurasa ketua, ini akan menjadi laporan terakhirku, ucap sang manajer. Ketua selanjutnya akan diputuskan pada rapat grup keuangan hari ini. Aku sudah dipecat dari grup keuangan dan aku tidak bisa masuk ke sana lagi. Maafkan aku karena aku tidak bisa menjaga harapanmu sampai akhir ketua, ucap manajer itu. Ketika keputusan pengadilan sudah keluar, semua aset dan properti akan jatuh ke tiga anakmu. Mereka tidak bisa menemukan kesepakatan. Akhirnya mereka membagi grup keuangan kita menjadi tiga. Kemungkinan perselisihan akan muncul karena perpecahan di antara grup keuangan itu. Aku sudah menentang, tetapi pada akhirnya aku tetap tidak bisa menghentikannya ketua. Kemungkinan grup keuangan kita yang Anda buat, yang kita perjuangkan, akan menjadi nama lain dalam waktu 3 hari. Namun di sana sang manajer merasa sedih. Dia terus curhat pada sang ketua. Ketua, sebenarnya untuk apa perjuangan kita selama ini? Pada akhirnya satu-satunya yang tersisa hanyalah luka. Sambil dia menangis, hanya sekali, jika aku bisa melihat ketua yang kuat seperti dulu. Itu adalah mimpiku, sekali ini saja ketua. Sambil memegang tangannya, ia berkata, Baek Yong-gi sepertinya tidak akan punya penyesalan saat mati jika kau kembali ketua. Ketua itu hanya terbaring dan tidak merespon apapun. Namun seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya ketua itu sudah pulih ya karena disembuhkan oleh Ji-hoon. Namun entah kenapa dia tidak merespon apapun. Sudah waktunya, tolong keluar sekarang, ucap para pengawal di sana. Baiklah, ucap sang manajer. Untuk terakhir kalinya dia pun memberikan salam terakhir. Tegarlah, aku yakin aku akan melayani nanti di akhirat. Anjir, loyalitas yang sangat luar biasa. Di sana setelah mendengarkan kata-kata sang manajer yang setia padanya, ketua itu pun bangun. Dia berpikir sangat keras. Dan waktu pun berlalu, malam pun poek. Di sana ketua hanya bisa melihat ke arah lain. Dan akhirnya Ji-hoon pun datang kembali. Ketua, aku mengatakan padamu, aku memberimu waktu setengah hari. Pemulihan tubuhmu seharusnya sudah berhasil. Kenapa kau tidak bangun? Apa kau sungguh tidak mempunyai api kenyataan yang tidak mampu melayani kenyataan yang kejam ini? Ketua itu hanya tersenyum. Dia tersenyum sambil mengangkat tangannya. Aku sudah berbaring selama setahun. Yang ku bisa lakukan hanyalah berdoa. Anak-anakku melihatku sambil berharap agar aku cepat mati. Aku selalu ingat keinginanku yang sia-sia, berharap aku punya kesempatan. Sementara itu, kau kemarin datang padaku. Apapun yang kau lakukan padaku, aku tidak peduli apakah kau iblis atau malaikat yang datang untuk menyelamatkanku. Baiklah, ini adalah kesempatan terakhirku. Ini adalah kesempatan terakhir dalam hidupku. Kesempatan ini terbang menemuiku. Tentu saja aku tidak akan berbaring dengan lemah seperti ini, ucap ketua sambil membuka masker oksigennya. Di sana Ji-hoon pun melihat. Bagus sekali. Tekanan ini aku suka melihatnya. Akhirnya berhasil. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan, tetapi tidak orang pun
dapat melakukannya, menyembuhkan orang hebat dengan seni bela diriku dibayar sebagai imbalan. Karena itu aku berkeliling secara rutin di ruangan VIP setiap malam untuk mencari hal ini. Di sana Jihon berkata, kalau begitu mari kita bicara sesuai yang dijanjikan. Kupikir aku sudah cukup menunjukkannya padamu. Aku berjanji untuk mengobatimu agar kau sehat selama sebulan sekali. Sekarang biar aku beritahu persyaratannya. Di sana ketua yang berpikir bahwa ini adalah persyaratan yang sangat tidak masuk akal. Dia berpikir bahwa Jihon itu iblis atau malaikat atau semacamnya. Dia pasti meminta jiwa atau yang lainnya. Ya apa saja selain perusahaanku, ucap sang ketua. Di sana Jihon berkata, baiklah kalau begitu aku meminta uang dengan jumlah yang besar. Hah? Hanya itu? Cuma duit yang kau mau, ucap sang ketua. Apa kau pikir ini adalah hal yang benar-benar bisa dilakukan? Apakah ini harga setelah berurusan dengan iblis? Ucap ketua. Iblis, apa maksudmu? Aku ini bukan iblis. Kalau kau keberatan, kau harus memberiku setiap tahun ya. Ya, bagaimanapun aku sudah sehat lagi berkat dirimu. Aku berhutang budi padamu. Ada iblis seperti ini, permintaannya cuma duit, ucap ketua. Tentu saja aku akan menanganinya. Baiklah kalau begitu aku harus kirim uangnya kemana? Apa kau sudah tahu caranya? Di sana Jihon tidak pernah memikirkan hal itu karena dia tidak tahu harus kirim ke mana. Bahkan ATM pun dia tidak punya karena dia masih di bawah umur. Sulit untuk menyimpan uang sebanyak itu ya. Di sana ketua hanya heran dengan kelakuan iblis ini. Dia mengulurkan tangannya berkata, aku bisa mempercayaimu. Aku tidak tahu kenapa kau menyembunyikan identitasmu, tapi apapun yang kau rahasiakan merupakan kehormatanku dan juga akan kujaga semua itu. Ketika Jihon melihat uluran tangan ketua, dia membuka tudungnya. SMA Dongmung, dia berkata demikian. Apa maksudmu? Aku adalah murid kedua, tahun kedua, kelas ketiga SMA Dongmung. Apa maksudmu? Aku adalah kelas 2 SMA Dongmung. Namaku adalah Gang Jinho. Di sana ketua kaget, apa identitas iblis ini adalah murid SMA? Memangnya ada yang salah? Ya bukan itu sih, tapi aku akan mengantarnya jika siap. Semuanya siap. Baiklah kalau begitu, ucap Jinho. Tolong beritahu ketika semuanya siap. Dia pun pergi. Di sana ketua hanya ngahulang tarik dengan semuanya. Dia bingung bahwa dia sudah sehat kembali dengan mudahnya dengan kemampuan Jinho yang dia lakukan. Kang Jinho ya, ucapnya. Dan kita pun dipindahkan ke kantor pusat grup keuangan. Ini adalah seorang manajer. Ketua sudah kembali ke sana. Manajer baru itu dia berkata, sekarang menyelesaikan semua urusannya. Tuan Huang telah kembali. Terima kasih telah kembali ketua. Ini adalah sekretaris grup keuangan. Meskipun dipecat tetapi dengan kembalinya ketua, bukankah ini jalan untuk membangkitkan perusahaan? Ucapnya. Situasi perusahaan, jika kau melihat sebuah perusahaan yang berani memberhentikan semua pekerjaannya dalam waktu 3 hari, mungkin kau akan tahu kenapa perusahaan ini menjadi perusahaan terbaik di dunia. Ngomong-ngomong, kenapa ketua memintaku untuk melakukan penyelidikan ini ya, ucap sang manajer melihat kertas yang dibawanya. Di sana ketua pun sudah sehat walafiat. Dia sudah duduk seperti biasa di kursinya. Dia berkata pada manajer yang baru datang, apa kau sudah melakukan apa yang kuminta, sekretaris Cho Kyu-min? Ya benar, aku sudah melakukannya. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Aku tidak percaya dia adalah pria yang berkeliaran sampai minggu lalu. Hah? Apa maksudmu? Sampai minggu lalu? Ya, dia mengalami kecelakaan sepertinya. Dia mengalami beberapa amnesia. Namanya adalah Gang Jinho. Dia terlihat biasa-biasa saja, ucapnya. Apakah dia ini? Dalam hatinya dia berpikir, apakah dia ini anak haramnya ketua atau semacamnya. Baru-baru ini dia dikatakan mengalami kecelakaan mobil dan kepribadiannya tiba-tiba berubah. Apa maksudnya berubah, ucap sang ketua. Sebelum kecelakaan dia sangat riang dan ceria. Kini setelah kecelakaan dia sangat pendiam, bahkan misterius. Bisa dianggap sebagai efek samping dari kecelakaan, dan itu juga ada beberapa bagian yang aneh saat aku menyelidikinya. Apa maksudnya? Aku mengikutinya, tapi entah kenapa justru aku yang merasa diawasi, ucap sang manajer. Dia sekolah di SMA Dongyun dan ada beberapa masalah dengan cucu ketuanya. Hanya pertarungan anak-anak. Setelah itu orang tua Gang Jinho dipecat secara tidak adil, ucap sang manajer. Itu dia mau melakukan penyelidikan. Baguslah, terima kasih. Dengan ini aku bisa melakukan sesuatu padanya untuk berterima kasih. Kerja bagus manajer. Secara finansial tercukupi, tetapi meskipun tercukupi sekolah ini banyak korupsinya, ucap ketua. Baiklah, ini seperti istana pasir yang akan runtuh. Aku harus masuk ke sana, ucap sang ketua. Hei manajer, berapa umurmu? 32. Ya memang enak ya jadi muda. Apa maksudmu? Cho Kyu-min,
Apakah kau bersedia untuk melakukan sesuatu? Ucap sang ketua. Aku punya ide. Kita pun dipindahkan ke sebuah rumah, yaitu rumah si pembuli ya. Di sana dia masih kena mental karena mengalami ilusi-ilusi yang mengerikan. Yokso, kakeknya masuk. Ayo makanlah ini, kau harus makan dengan tenang agar tetap menjadi kuat. Namun dalam pandangan Choyongso dia melihat sosok yang sangat menakutkan seperti iblis yang meleleh. Yokso, kenapa kau melakukan itu? Tidak, jangan mendekat. Itulah yang dilakukannya. Di sana dia membanting makanannya. Kakeknya benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan cucunya. Maafkan aku Jiho, maafkan aku Jinho, ucapnya sambil menangis. Aku yang salah, aku mengaku salah, aku akan membatalkan semuanya. Si kakek merasa kesal pada Gang Jinho. Ini semua salahnya Gang Jinho. Kita pun dipindahkan ke scene warnet. Hei, apa kau baik-baik saja? Ucapnya. Apa maksudmu? Aku tahu kita kekurangan orang, tapi apa kau tidak apa-apa mengajaknya? Rupanya yang diajaknya mabar berikutnya adalah Pak Yomin. Teman-temannya bingung karena Pak Yomin sudah memfitnahnya, tapi Jinho membawanya untuk nongkrong bersamanya. Bukankah kau memintaku membawa satu orang lagi? Ya sudah, aku bawa saja dia. Ya, entahlah kenapa aku merasa heran dengan dirimu. Tanpa diduga ternyata Pak Yomin itu jago main game. Di sana dia menggendong semua orang. Pak Yomin, apa kau seorang challenger? Ya, kalau begitu kau sangat hebat bermain game, bukan? Dan begitulah keesokan harinya Pak Yomin pun menjadi idola karena dia jago. Sementara Jinho menjadi beban di dalam tim. Orang-orang bertanya, apa kau akan menjadi pemain pro? Di sana teman Jinho berkata, kenapa wajahmu seperti itu? Apa kau masih berpikir kau bisa menjadi saingannya? Jinho yang tidak mau kalah, selanjutnya aku pasti akan mengalahkannya. Tidak, Ror adalah pemain tim. Kau tidak bisa main sendiri. Dan kita pun diperdengarkan suara panggilan dari BP. Panggilan untuk Pak Yomin, silahkan masuk ke ruang BP. Pak Yomin, sekali lagi masuk ke ruang BP. Di sana Jinho merasa aneh kenapa Pak Yomin selalu dipanggil ke dalam ruang BP. Pak Yomin pun singkat cerita masuk ke dalam ruang BP. Dia berkata, apalagi yang kau inginkan, Patwa? Haha, Ton Chomunggia. Ayolah Pak Yomin, kau tidak perlu kasar begitu. Maaf, aku tidak bisa dihubungi untuk beberapa saat, tapi ucapnya sambil mengeluarkan sesuatu yang dia janjikan, yaitu uang dan berkas untuk membantu panti asuhannya. Apa ini, ucap Yomin? Tentu saja dokumen dukungan terhadap panti asuhanmu. Apa kau pikir aku akan mengingkari janjiku? Ya, uang ini. Apa kau tidak akan membelikan baju untuk anak-anak asuhan di panti? Ucap sang kakek. Aku juga sedang mengurus cucuku, jadi aku agak sibuk. Terima kasih, ucap Yomin. Ngomong-ngomong, aku punya permintaan khusus untukmu. Baru-baru ini cucuku sedang sakit. Setiap kali dia melihat dan menggeliat kasurnya, hatiku terasa sakit. Tapi seiring berjalannya waktu aku menemukan ada yang salah. Semua terjadi sejak pria itu muncul. Semua itu karena si Jinho itu, Kang Jinho. Harusnya dia menghilang. Kami akan merasa nyaman jika kau juga begitu, bukan? Aku harus mengeluarkannya. Bisakah kau bersaksi bahwa dia membulimu lagi? Pak Yomin, kau harus membantuku sekali lagi, ucap sang kakek. Sementara itu, seseorang sampai di sekolah Gang Jinho yang sepertinya adalah si manajer yang disuruh oleh Pak Direktur SMA Domion. Ya, aku sudah sampai. Kita dipindahkan ke scene si kakek lagi yang sedang murang-maring karena cucunya menjadi gila ya. Waktu ke waktu dia sadar bahwa semua penyebab ini adalah Gang Jinho. Semua terjadi ketika dia muncul. Aku pikir semua ini terjadi karena kesalahannya. Sementara itu rupanya tanpa diketahui, mereka berdua Gang Jinho mendengarkan di balik pintu itu. Di sana Yomin berkata, apa kau menyuruhku untuk berbohong lagi? Ayolah, ucapanmu buruk sekali. Apa yang dikatakan Jinho padamu itu hanyalah jawaban sederhana. Jika kau melakukannya, kau tidak perlu mengkhawatirkan panti asuhanmu, Yomin. Kau sudah tahu mana yang menguntungkan bagimu, bukan? Pikirkan baik-baik, apakah tidak mengkhawatirkan keluargamu? Aku tidak suka itu, ucap Yomin yang sudah bertekad bulat untuk tidak berbohong lagi. Aku tidak ingin menyesali perbuatanku lagi. Choyongso itu cucumu membuliku, kau tahu. Aku dipaksa membantunya dan diintimidasi setiap hari. Aku sangat frustasi. Tolong, jangan ganggu dia lagi. Jangan ganggu Gang Jinho lagi. Gang Jinho adalah satu-satunya orang yang pernah baik padaku, ucap Yomin. Di sana si kakek merasa kesal, tentu saja. Ambil saja semua ini untukmu, kakek. Di sana kakek pun akhirnya berdiri. Aku pikir aku sudah membuat kesalahan.
Apa kau berani melawanku anak muda? Ucap sang kakek sambil mendekatkan wajahnya. Orang lemah harus hidup seperti orang lemah. Kalau kau berani melawan maka kau akan mati, ucap si kakek. Tiba-tiba saja pintu digebrak-gebrak. Tidak, aku tidak salah ya rupanya. Karena itulah aku membuat Choi Yong-soo seperti itu, ucap seseorang yang baru datang. Hah? Kang Jin-ho, apa yang kau lakukan di sini? Perhatian Choi Yong-ho sudah berubah, benar-benar mirip seperti dirimu ketua. Itulah alasan kenapa aku memberikan hukuman padanya. Dasar bocah nakal, ucap si kakek. Yomin, ayo kita kembali ke kelas. Pelajaran sudah akan dimulai. Wah, baiklah kalau begitu, ucap Yomin. Yomin pun menuruti Kang Jin-ho dan akhir kembali ke kelas. Namun si kakek masih ngotot di sana. Tunggu, sepertinya orang tuamu sudah mendapat pekerjaan lagi ya. Sepertinya aku rasa dia akan dipecat lagi hari ini, ucap si kakek yang menggoda Kang Jin-ho. Apa kata adikmu? Ngomong-ngomong, adikmu adalah trainer dari sebuah agensi idol bukan? Sepertinya akan banyak rumor terburuk terhadap dirinya. Namun di sana ketika Jin-ho mendengar suara itu, dia pun merasa kesal dengan semuanya. Dia mengeluarkan aura demoniknya, iblis merah. Auranya mulai dikeluarkan. Bahkan Yomin pun merasa takut pada Jin-ho saat itu. Ya, memang harus begitu, ucap Jin-ho. Dengan serius dia berkata, 1, 2, ucapnya sambil menghitung untuk bersiap-siap untuk menghabisi si kakek ini. Namun ketika hitungan ketiga yang datang malah si manajer ini. Apakah ini adalah orang kepala sekolah Domyun? Siapa kau? Apa timing keburuk ya, ucap manajer. Terlihat kedua orang itu yang masih gugup. Apa kau Kang Jin-ho? Apa kau mengenalku, ucap Jin-ho. Oh maaf, aku lupa mengenalkanmu. Aku ini Chok Yumin. Aku sekretarisnya Hwang Jong. Ketua Hwang. Ketua Hwang ada di sini? Ya, Ketua Hwang ada di bawah. Dia menunggumu. Dia ingin bicara denganmu. Biarkan aku membereskan masalah ini, Jin-ho. Dan temannya silakan keluar dulu, ucapnya untuk saat ini. Ketua sudah menunggumu, cepatlah temuinya. Kurasa ada yang ingin dia bicarakan, ucap sang manajer. Di sana si kakek yang kena mental. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, ucapnya. Untuk mengatasi pria tua ini, kurasa serahkan saja pada sekretaris yang kompeten ini. Lalu dia pun bicara pada si kakek. Apa kau baik-baik saja, ucap sang manajer. Kau adalah ketua Choi Mingga dari SMA Dongwon bukan? Benar, siapa kau? Kemana perginya Kang Jin-ho? Dia sudah cabut dari tadi. Baiklah, apa kau bertanya siapa aku? Biar ku perkenalkan diriku. Namaku adalah Chok Yumin, sebagai seorang yang bekerja di bawah Ketua Hwang. Apa, Ketua Hwang? Aku adalah yang akan menjadi wakil CEO sekolah ini. Apa maksudmu? Dan begitulah. Entah kenapa ya, saya juga bingung. SMA di Korea mempunyai CEO, bukan cuma kepala sekolah, lalu kepala akademi yang lainnya gitu. Tapi ada CEO juga. Sementara itu kita akan pindahkan keadaan Jin-ho yang sudah bertemu dengan ketua. Dia berkata, sang ketua, SMA Dongwon saat ini disita karena korupsi. Sekolah ini akan diurus oleh yayasan pendidikan kami. Di sana Jin-ho bertanya, sebenarnya apa yang kau lakukan? Apa kau menyelidikiku? Ya, bukankah wajar bagi seorang pebisnis mengenali kawannya? Jangan terlalu curiga padaku. Aku tidak punya niat buruk padamu. Tepatnya aku tidak berani punya niat buruk. Apa kau keberatan? Ya, itu tidak benar. Jika semuanya baik-baik saja, aku tidak keberatan. Di sana, Jin-ho berpikir tentang kejadian sebelumnya. Membunuh kakek tua itu sangatlah mudah. Apa yang terjadi jika aku tetap di sana ya? Lalu, sang direktur berkata, ini adalah uang yang kujanjikan. Ini atas namaku, silahkan pakai saja. Atas namaku? Iya, jika kau membutuhkan banyak uang, aku sudah bilang kan, di bank terdekat kau bisa mengambilnya. Ketika Jin-ho melihat nominal uang itu, dia terkejut dengan nominalnya. Ada apa? Apa kurang? Sepertinya jumlahnya sedikit bermasalah, ucap Jin-ho. Apa maksudmu? Kita pun dipindahkan ke situasi rumah Jin-ho. Semuanya tenang, ucapnya. Akhir-akhir ini aku menemukan cucuku yang hilang 15 tahun, ucap seseorang di sana. Tapi itu sudah terlambat, cucuku menderita penyakit yang tidak bisa disembunyikan. Kemudian saat bersih-bersih aku tidak sengaja menemukan buku harian dan penuh dengan kenangan cucuku dan Jin-ho. Setiap kali dia melawan penyakitnya, dia selalu mengingatkan Jin-ho. Itulah yang dikatakan ke direktur pada orang tua Jin-ho. Sepertinya direktur ingin memberikan semua uang itu pada orang tuanya Kang Jin-ho ya. Namun di sana sang ayah berkata, begitu ya. Bahkan Kang Jin-ho pun bingung. Terimalah keputusan hatiku dan Myeongdok ini.
Cara ini berhasil. Aku merasa kesulitan mencari cara untuk menjelaskan pada orang tuaku. Namun sang direktur ini berkata, percayalah padaku. Dengan percaya diri dia berkata begitu. Aku lumayan menikmati pertunjukannya. Namun sang ayah berkata, saya paham dengan yang Anda katakan ketua, tetapi aku tidak bisa menerima uang ini. Aku tidak tahu apakah aku pantas untuk menerima ini. Namun di sana Jinho pun berpikir, ya memang benar ayah ini terlalu jujur. Namun ketika itu si ketua malah menangis jadi-jadinya. Tolong, sejauh ini aku belum pernah melakukan apapun untuknya. Biarkan aku melakukan sesuatu agar cucuku bisa tenang nanti di akhirat. Biarkan aku melakukan sesuatu itu. Sambil menangis dia berkata begitu. Sang ayah yang tidak tega, tolong angkat kepala Anda ketua. Seperti yang Anda tahu, Aku baiklah kalau begitu, aku akan menerima uang ini. Ucapnya dia berkata demikian, dan begitulah uang itu pun akhirnya diterima oleh keluarganya. Bagaimana aktingku tadi, ucap sang ketua. Keluargamu pasti terkesan, bukan? Ya, bahkan aku sangat kagum dengan aktingmu ketua. Tapi apa ini baik-baik saja? Apa maksudmu? Ketika dia melihat uang itu nominalnya banyak sekali. Bahkan keluarganya pun melihat 10 miliar. Ayolah, itu hanya uang receh bagiku, ucap sang direktur. Ini adalah harga setelah menolongku. Mulai sekarang tolong bantuannya. Bisakah aku meminta bantuanmu lagi? Tentu saja, ada apa itu? Tapi cara menghubungiku sangat sulit, jadi kita akan membutuhkan penengah. Apa maksudmu penengah? Kau kan sudah punya orang penengah di sekolahmu. Oh, orang itu ya. Baiklah, kalau begitu lakukan saja seperti itu. Baiklah, terima kasih atas pengertiannya. Dia adalah orang yang baik sehingga kau bisa percaya padanya. Tolong jaga sang manajer baik-baik, ucap sang direktur. Keesokan harinya manajer itu pun sudah datang dengan mobil untuk menjemput Jinho. Mulai hari ini aku adalah sekretaris sementara Gang Jinho. Dia berkata demikian.